Haleluya. Kau hadir di sini Tuhan. Mari kita naikkan bersama, katakan, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Badia menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus lembut, sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Mari bersama katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau yang terutama Tuhan. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Katakan, pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan, Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut. Haleluya. Menolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau sumber perlindungan kami. Mari Bapak Ibu, dengan segenap hati kita mau menyatakan lagu ini. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindungan.
Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Hiriara lama ya she, kami lama ya lama ya se. Haleluya. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Hiriara lama, Engkau Allah kami. Hiriara lama ya se. Kami muliakan, kami tinggikan. Shikara lama ya se. Haleluya. Engkau perlindungan kami Tuhan, sumber pengharapan kami. Hiriara lama, hiriara lama se. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan.
Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Mazmur pasal 136. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur ini mengajar kita mengenai apa saja yang perlu kita syukuri ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah belajar bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Yang kedua, kita juga telah belajar bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia adalah Tuhan penebus. Hari ini, mari kita mengingatkan diri kita kembali bahwa kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Ia adalah Tuhan yang beserta kita. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setelah dibebaskan Tuhan dari perbudakan di Mesir, sebelum mereka dapat tiba di tanah perjanjian, umat Tuhan harus melewati padang gurun terlebih dahulu. Selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun, umat Tuhan mengalami dikejar dan ingin diperbudak kembali oleh Firaun dan tentara Mesir. Selama pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun, umat Tuhan mengalami kehausan dan kehabisan air minum yang mengancam nyawa mereka, mengancam nyawa anak cucu mereka, dan mengancam nyawa ternak piaraan mereka. Mereka selama pengembaraan di padang gurun, umat Tuhan juga mengalami mereka ketika mereka bertemu dengan mata air, ternyata airnya pahit, tidak bisa diminum. Dalam pengembaraan di padang gurun, umat Tuhan juga mengalami diserang oleh orang Amalek dan bangsa-bangsa lain. Dalam pengembaraan di padang gurun, umat Tuhan mengalami ada iri hati dan pertengkaran di antara sesama umat Tuhan, dan mereka juga pernah mengalami dipagut oleh ular dan sebagainya. Dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman orang Israel bersama Tuhan di dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Sebelum pada akhirnya kita pun tiba di tanah perjanjian sorgawi kita, di sorga mulia kelak. Dalam pengembaraan di padang gurun, Tuhan memimpin umat-Nya dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Kita baca dalam firman Allah, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan dan tiang api
yang menyertai umat Tuhan dalam pengembaraan mereka di padang gurun, berbicara mengenai pertama penyertaan Tuhan atau kehadiran Tuhan bersama umatnya. Firman Allah berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tidak ada alasan bagi umat Tuhan untuk menjadi takut atau patah hati dalam menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam pengembaraan di padang gurun. Sebab Tuhan berjanji akan menyertai mereka, berjalan di depan mereka untuk menuntun mereka di jalan yang harus mereka tempuh. Tidak ada alasan bagi umat Tuhan untuk menjadi takut atau patah hati dalam menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam pengembaraan di padang gurun. Sebab Tuhan berjanji tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan mereka ketika mereka berhadapan dengan bahaya, tantangan, atau permasalahan dalam pengembaraan di padang gurun. Tiang awan dan tiang api yang menyertai umat Tuhan dalam pengembaraan mereka di padang gurun merupakan bukti nyata, bukti yang kelihatan dan dapat ditangkap oleh panca indera bahwa Tuhan menggenapi janjinya untuk menyertai mereka. Sebelumnya, Nabi Musa berkata kepada Tuhan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Yang membedakan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan dengan kehidupan orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang membuktikan bahwa seseorang mendapat kasih karunia di mata Tuhan dan bahwa Tuhan berkenan akan orang itu adalah penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pada masa kini, tiang awan dan tiang api yang merupakan bukti nyata penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus datang dalam bentuk pribadi Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda fisik awal berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh, membuat apa yang dipercayai menjadi apa yang dialami. Sementara kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita membangun diri kita, sehingga kita mengalami dan membuktikan sendiri bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus betul-betul hadir dan berdiam bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak berkata-kata dengan bahasa roh akan banyak mengalami bukti kehadiran dan bukti penyertaan Tuhan. Sedikit berkata-kata dengan bahasa roh akan sedikit mengalami bukti kehadiran dan bukti penyertaan Tuhan. Tidak berkata-kata dengan bahasa roh kemungkinan akan jarang mengalami bukti kehadiran dan bukti penyertaan Tuhan. Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menggenapi janji Tuhan Yesus bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu tidak ada alasan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
untuk menjadi takut atau patah hati ketika berhadapan dengan berbagai kendala dan tantangan dalam hidup ini. Bila Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Sementara kita rajin membangun diri kita dengan rajin berkata-kata dengan bahasa roh, kita akan mengalami dan membuktikan bahwa tiang awan dan tiang api yang pada zaman dahulu menyertai bangsa Israel memang betul ada, dan pada masa kini kita pun akan membuktikan bahwa segala perkara akan dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Untuk hal ini kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di belakang saya ada foto Pendeta Smith Wigglesworth. Pendeta Smith adalah seorang yang suka membaca Alkitab dan tekun berdoa dengan berbahasa roh. Dia juga dikenal sebagai orang yang murah hati. Pada suatu hari, seorang teman datang kepadanya dan bercerita bahwa dia dalam kesulitan keuangan. Karena itu dia minta tolong agar Pendeta Smith bersedia membeli rumahnya. Karena kasihan kepada temannya, tanpa pikir panjang, Pendeta Smith berkata ya. Sewaktu Pendeta Smith pulang dan cerita kepada istrinya, istrinya bertanya, apa uangmu cukup? Ternyata uang Pendeta Smith kurang. Tapi dia tidak tega untuk membatalkan janjinya kepada temannya. Lagi pula dia dikenal sebagai seorang yang selalu menepati janji. Jadi Pendeta Smith mulai berusaha untuk pinjam uang dari kakak dan adiknya, namun mereka menolak. Lalu dia juga mencoba pinjam uang dari semua om dan tante. Mereka juga menolak. Lalu dia juga mencoba untuk pinjam uang dari teman-teman di gereja. Mereka juga menolak. Lalu Pendeta Smith juga mulai berusaha untuk pinjam uang dari beberapa pengusaha yang dikenalnya. Mereka juga menolak. Setelah gagal, dia kembali lapor kepada istrinya. Istrinya bertanya, "Sudahkah kau berdoa?" Pendeta Smith langsung menepuk dahinya dan berkata, "Belum." Jadi Pendeta Smith memutuskan untuk masuk ke ruang doa dan tidak akan keluar dari ruang doa itu sebelum Tuhan menjawab doanya. Maka Pendeta Smith mengunci dirinya di sebuah kamar dan berdoalah Pendeta Smith dengan tekun. Setelah berdoa berbahasa roh dengan tekun selama beberapa waktu lamanya, Pendeta Smith merasa dia sudah mendapat jawaban doa. Jadi dia berhenti berdoa dan keluar dari kamar. Waktu bertemu dengan istri, istrinya bertanya, "Bagaimana? Apakah Tuhan sudah menjawab doamu?" Pendeta Smith bilang, "Ya." Istrinya bertanya, "Apa?" Pendeta Smith bilang, "Satu kata saja." Tuhan bilang, "Weber." Nah, Weber adalah teman Pendeta Smith yang paling miskin. Tuan Weber tinggal di tempat paling kumuh di kota itu. Walaupun demikian, karena yakin dia sudah mendengar dari Tuhan, keesokan harinya, pagi-pagi benar, Pendeta Smith pergi ke rumah Tuan Weber di gang sempit, becek, dan kumuh. Ketika Tuan Weber melihat Pendeta Smith, Tuan Weber berkata, "Ada apa, Smith? Tidak biasanya kau datang sepagi ini. Apa yang bisa saya bantu?" Lalu Pendeta Smith menceritakan kesulitannya. Setelah Tuan Weber mendengar penjelasan Pendeta Smith, Tuan Weber yang miskin ini berkata, "Smith, mengapa kau tidak datang 3 minggu yang lalu?" Lalu Tuan Weber bercerita bahwa walau dia miskin, selama bertahun-tahun dia rajin menabung dan menitipkan uangnya di sebuah usaha simpan pinjam. 3 minggu yang lalu, usaha simpan pinjam ini menghentikan usahanya dan memutuskan untuk mengembalikan uang Tuan Weber yang karena sudah bertahun-tahun jumlahnya lumayan banyak dan ternyata jumlahnya persis sebanyak yang dibutuhkan oleh Pendeta Smith. Tuan Weber berkata, sudah selama 3 minggu ini dia tidak bisa kemana-mana karena takut uangnya dicuri orang.
karena dia tidak tahu mau diapakan uang itu. Selama ini uang itu disimpannya di bawah kasur. Maka masuklah Tuan Weber ke dalam rumah untuk mengambil semua uang yang disimpannya di bawah kasur dan menyerahkannya kepada Tuan Smith sambil berkata, "Semoga uang ini menolongmu sebanyak dia sudah menyusahkan saya selama 3 minggu ini." Tetaplah percaya kepada Tuhan dan tetap rajin membaca firman Tuhan dan mentaatinya. Tetaplah tekun berseru kepada Tuhan. Bila Anda sudah dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda fisik awal berkata-kata dengan bahasa roh, bertekunlah dalam doa dengan berbahasa roh. Sebab siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Sementara Anda membangun diri Anda dengan berkata-kata dengan bahasa roh, suatu hari akan terjadi terobosan rohani. Anda akan merasakan kehadiran Tuhan yang sangat nyata. Dan Anda akan menerima jawaban yang Anda perlukan dari Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Bagi mereka yang belum bisa berkata-kata dengan bahasa roh, mari saya jelaskan bahwa yang pertama, Tuhan Yesus berkehendak agar Anda dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus merupakan kehendak Tuhan Yesus untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat, Dia juga adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Firman Allah berkata, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Tuhan Yesus berkehendak supaya manusia menerima Dia bukan saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga sebagai Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Yang kedua, Alkitab mengajarkan bahwa yang dimaksud dengan dibaptis dengan Roh Kudus adalah apa yang dialami oleh murid-murid Yesus di Kisah Para Rasul pasal 2 dan apa yang dialami oleh Cornelius dan kawan-kawan di Kisah Para Rasul pasal 10 ketika Roh Kudus turun atas mereka dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai dibaptis dengan Roh Kudus adalah apa yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai dibaptis dengan Roh Kudus adalah apa yang dialami oleh Cornelius dan kawan-kawan ketika Petrus sedang berkata demikian, "Turunlah Roh Kudus," kata semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dari mana mereka tahu bahwa Roh Kudus turun atas orang-orang itu? Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Dari mana mereka tahu bahwa karunia Roh Kudus juga dicurahkan ke atas orang-orang itu? Jawabannya adalah sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh
dan memuliakan Allah. Apa kesimpulan Petrus ketika ia mendengar Kornelius dan kawan-kawan berkata-kata dengan bahasa roh? Petrus berkata, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jadi, menurut Petrus, apa yang dialami oleh Kornelius dan kawan-kawan ketika Roh Kudus turun atas mereka dan mereka berkata-kata dengan bahasa roh adalah sama dengan apa yang dialami oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Beberapa waktu kemudian, ketika Petrus diminta menjelaskan apa yang terjadi di rumah Kornelius, kembali Petrus menegaskan, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi apa yang dialami oleh Kornelius dan kawan-kawan, di mana mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah, adalah sama dengan apa yang dialami oleh Petrus dan murid-murid yang lain. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan menurut Petrus, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi yang dimaksud dengan dibaptis dengan Roh Kudus adalah peristiwa di mana seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Tuhan Yesus dengan Roh Kudus sehingga mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh. Bila ini menjadi keputusan Anda akan meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus sehingga Anda akan bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Sekarang saya jelaskan bagaimana cara manusia mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Karena Tuhan Yesus adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, mintalah agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Meminta dibaptis dengan Roh Kudus adalah permohonan yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Bila kita minta Roh Kudus, maka yang diberikan kepada kita pasti Roh Kudus, bukan roh yang lain. Setelah berdoa meminta Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, langkah berikutnya adalah bukalah mulut Anda dan dengan iman mulailah berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh, yaitu bahasa yang tidak Anda mengerti, bahasa yang tidak Anda pelajari, yaitu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada Anda untuk mengatakannya. Seperti kata firman Tuhan ini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa roh adalah kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita untuk mengatakannya. Kita tidak menyontek bahasa roh orang lain.
Kita tidak perlu belajar untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Roh Kuduslah yang secara spontan memberikan kata-kata kepada kita untuk diucapkan. Tetapi kita bertanggung jawab untuk mengucapkannya dengan iman. Bila kita mengucapkannya dengan iman, maka kita akan berkata-kata dengan bahasa roh. Bila kita tidak mau mengucapkannya, maka tidak ada apa-apa yang terjadi. Jadi berkata-kata dengan bahasa roh merupakan tindakan iman. Sehingga semakin banyak kita berkata-kata dengan bahasa roh, semakin banyak kita membangun diri kita, sehingga iman kita makin lama makin kuat. Firman Allah berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan kata mereka mulai. Manusialah yang harus mulai berkata-kata dengan bahasa roh, bukan Roh Kudus yang mulai berkata-kata melalui kita. Bila kita tidak mengambil langkah iman untuk mulai berkata-kata, maka tidak akan ada apa-apa yang terjadi. Kitalah yang harus mulai berkata-kata. Walau kita tidak tahu apa yang akan diucapkan, dengan iman mulai ucapkan satu kata yang tidak Anda mengerti. Nanti sementara Anda sedang dalam proses untuk mengucapkan satu kata yang tidak Anda mengerti itu, akan terjadi mujizat. Kata-kata yang Anda ucapkan bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Seseorang haus untuk dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi dia tidak pernah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Suatu malam setelah baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh dijelaskan, orang ini langsung maju berlutut di mezbah Tuhan. Tidak ada yang mau mendoakan orang ini, sebab sebelumnya sudah terlalu sering didoakan dan tidak ada hasil. Tiba-tiba orang ini mulai berkata-kata dalam bahasa roh yang amat indah dan jelas. Sementara semua orang bersuka cita bahwa akhirnya dia menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh. Tiba-tiba orang ini berhenti, berdiri dan berkata, jangan salah paham, saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus. Saya tadi tidak berkata-kata dengan bahasa roh. Saya tadi sembarangan saja mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh. Saya sudah bosan menunggu Roh Kudus berkata-kata melalui saya. Jadi tadi saya putuskan untuk sembarangan saja mengucapkan kata-kata asal bunyi. Jelas itu bukan Roh Kudus. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus. Sekarang giliran orang itu yang heran. Di baris depan duduk 3 mahasiswa Tionghoa yang menyaksikan semua yang terjadi. Salah satu dari mereka langsung menjawab orang itu, maaf, kami terpaksa mengecewakan Anda. Tetapi tadi selama kurang lebih 3 menit kami mendengar Anda sedang memuji-muji Tuhan dalam bahasa Tionghoa yang sempurna. Kami mengerti dengan jelas apa yang Anda ucapkan. Jadi apa yang Anda katakan tadi bahwa Anda bicara saja sembarangan, sebenarnya Anda sedang berkata-kata dengan bahasa roh yang walau tidak dimengerti oleh Anda, tetapi dimengerti oleh kami yang mendengarnya. Jadi Anda sudah dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda fisik awal berkata-kata dalam bahasa roh. Karena salah paham akan cara orang-orang berkata-kata dengan bahasa roh, orang ini selama bertahun-tahun tidak mengalaminya. Dan pada waktu dia betul-betul berkata-kata dengan bahasa roh, dia pikir bukan. Tuhan Yesus berkata, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Mintalah sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Roh Kudus Tuhanku, menguasai
dan yang hancur, bebaskan tawanan, buka penjara, jadikan yang buta. Roh Kudus Tuhanku, Dia kasku. Sekali lagi. Roh Kudus Tuhanku, mengurapiku, sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jadikan yang buta. Roh Kudus Tuhanku, Dia kasku. Roh Kudus Tuhanku, mengurapiku, sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jadikan yang buta. Roh Kudus Tuhanku, Dia kasku. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi sebagai pengakuan iman kita. Roh Kudus Tuhanku, mengurapiku. Amin. Ya Tuhan, sembuhkan yang hancur. Amin. Bebaskan tawanan. Amin. Ya Tuhan, membuka penjara, jadikan yang buta. Amin. Roh Kudus Tuhanku, amin. Dia kasku. Sementara musik dimainkan dengan lembut, saya minta setiap orang yang ingin meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, dengan tanda fisik awal berkata-kata dengan bahasa roh. Angkatlah tangan Anda sekarang ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Saya minta setiap orang yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi saudara jarang berkata-kata dengan bahasa roh, dan sekarang ingin dipenuhkan kembali. Angkatlah tangan saudara sekarang ini. Saya mohon setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini, baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Allah ini sudah berbicara kepadamu dengan cara-cara yang lain,
Selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja Anda berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Setiap orang saya mohon mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong dan penghibur saya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membangkitkan keinginan-keinginan kudus di dalam hati saya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memampukan saya untuk hidup kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Sang Pembaptis. Dengan Roh Kudus, saya mohon agar Tuhan Yesus membaptiskan saya dengan Roh Kudus. Sekarang juga saya akan membuka mulut saya untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya untuk mengucapkannya. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata bahasa roh, kata-kata yang tidak saya pelajari, kata-kata yang tidak saya mengerti, kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan mulai mengucapkannya dengan iman dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, haleluya, haleluya, 8 kali. Nanti apabila saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara juga berhenti menyanyi haleluya. Saudara juga mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Walau saudara tidak tahu apa yang mau diucapkan, dengan iman dan kerendahan hati, mulai saja ucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti. Nanti dalam proses saudara sedang akan mengucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti, akan terjadi mujizat. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara untuk mengucapkannya. Mari kita nyanyikan haleluya 8 kali. Haleluya. Haleluya.
Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Adakanlah ya Bapa mujizat kesembuhan sekarang ini. Sembuhkan ya Bapa setiap tubuh yang sakit. Sembuhkan setiap jiwa yang sakit. Sembuhkan setiap roh yang sakit. Sembuhkan setiap hati yang terluka. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya mujizat kesembuhan terjadi sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, adakanlah ya Bapa mujizat keuangan sekarang ini untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami minta Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Kami mohon agar Tuhan mengaruniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada semua anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan berikan anak-anak anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh bimbang, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini
juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami ucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini dengan doa berkat, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu
mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari kita semua mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Roh yang hidup. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.